Tuh. Oke, selamat malam kami dengan anggota tim GWI Gabungan Wartawan Indonesia hari Rabu. Hari Rabu apa? Kamis. Hari Kamis tanggal 16. Kamis 16. Hari ini kami sedang mendapati narasumber berkenaan dengan ABK. Ya, para ABK. Oke, bisa sebutkan nama abang siapa? Nama saya Hardi, asal Jakarta. Nama asal Hardi ya. Abang dari Jakarta ya bang ya. Tinggal di mana bang? Tinggal di daerah Kampung Duri. Kampung Duri ya bang ya asalnya. Oke bang, kami tadi mendapat informasi dari abang Ya. sebagai narasumber dengan bang Hardi bahwa ada kejadian-kejadian janggal Ya. di mana ada perlakuan dari ABK yang tidak semestinya atau Ya. tidak seharusnya. Apa benar bang ya? Baik dari perusahaan maupun dari pihak kapten sendiri. Dari kapten sendiri. Karena bukan satu perusahaan saja atau satu kapten saja. Sebenarnya banyak mayoritas yang kabur di Kepulauan Dobo itu ABK Cumi. Yang masuk rumah sakit pun ABK Cumi. ABK Cumi. Jadi ABK ini Cumi. ABK Cumi. Saya ABK Cumi. Ini perusahaannya kalau boleh tahu ini dengan PT-nya bisa disebutkan bang? CV Karya Samudra. CV Karya Samudra. Probolinggo. Probolinggo. Jadi ini kapal Cumi ya bang ya? Ya, nama kapalnya KM Intin Layan. Dengan pimpinannya perusahaannya dengan siapa bang? Yang saya tahu pengurusnya namanya Awi. Bang Awi. Pak Awi. Oke bang Awi. Terus bang, kita mau tanya bang. Untuk nama lengkapnya ada gak ya? Nama lengkapnya saya nggak ada, cuman saya ada beberapa catatan di sini. Nama kapal KM Intin Layan 6. Heeh. A strip 718 strip KP garis LH strip 008184. Oke, sebentar. Saya pengen tahu, Bang Awi ini aslinya dari mana bang? Yang pasti Dan nama PT-nya itu? ya, Pemiliknya? jadi yang saya tahu dia ini bukan owner, tapi yang saya dengar ini dia ini pengurus. Pengurus. Ya, pengurus, sebagai pengurus, kapasitasnya sebagai pengurus. Kapasitas sebagai pengurus yang Bukan tinggal di di Jawa Timur, tepatnya di Probolinggo atau di mananya saya kurang tahu. Tapi berkantor di Probolinggo. berkantor di Probolinggo, Jawa Timur. Jawa Timur. Terus selain itu ada lagi bang, nama pengurusnya? Yang saya tahu kalau di sini namanya Awi, cuman kalau di Kepulauan Dobo sendiri itu yang ngurus-ngurus ini namanya Rinto. Rinto. Rinto di Dobo. Di Dobo. Nah, Wilayah Dobo. wilayah Dobo Rinto. Oke. Oke bang, coba ceritakan secara kronologinya seperti apa. Ya. Nanti tolong disebutkan. Ya. Bagaimana kronologinya bang? Coba. Jadi kronologinya seperti ini. Awal perjalanan saya beserta para ABK yang lainnya berangkat dari Muara Baru. Ya. Kami diberangkatkan dengan calo. Calo itu bernama Arsat, Alwi, dan beberapa orang lainnya saya kurang hafal. Itu tinggalnya di mana pak pengrekrutannya? Perekrutannya di Muara Baru. Aslinya di Muara Baru. Muara Oke. Baru. Terus pak, bang, disebutkan lagi bang. Ya. Diceritakan lagi kronologi. Kami diberangkatkan dari Muara Baru sampai Probolinggo dengan beberapa ketentuan di situ, potongan segala macam. Kami terima uang bersih itu bervariasi, tapi saya pribadi terima bersih 1,7 setelah kasbonan 5 juta rupiah. Nah, dari situ saja sebenarnya kami sudah merasa keberatan, dan terlebih sampai Probolinggo kami ini tidak melihat apa isi surat kontrak tersebut. Oke. Karena kami hanya disuruh tanda tangan dan menandatangani. Tapi Tanpa- surat itu tidak pernah nyampe ke tidak abang pernah ya? kami lihat Oke. bagaimana isinya, apa bonusnya, cara kerja kami bagaimana, kelayakan hidup kami di laut bagaimana, itu tidak dijelaskan. Oh jadi di dalam perjanjian itu biasanya kan disebutkan bahwa misalkan perjanjiannya uang makannya sekian, Betul. terus gajinya sekian, Betul. terus pokoknya dapat pengobatan atau segala Betul. macam benefitnya seperti Ya, itu ya bang betul, ya? seperti itu. Nah tapi itu tidak pernah disebutkan, Tidak pernah disebutkan walaupun di sama dalam wawancara sama sekali itu tidak pernah. sekali. Tidak pernah. Oke, coba lanjut lagi bang, teruskan lagi bang. Ya, jadi intinya
Saya pribadi di sini atas bersama kawan-kawan saya yang satu kapal beserta seluruh ABK yang teraniaya di Kepulauan Dobo. Saya berharap kepada pemerintah baik itu dari Depnaker maupun Menteri Perikanan Perlautan, tolong perlakukan ABK Cumi ini secara manusiawi, karena saya pribadi di sini sebagai saksi banyak para ABK yang kabur di Kepulauan Dobo, dan itu kebanyakan mayoritas ABK Cumi gitu. Jadi intinya di rumah sakit itu banyak ABK Cumi, bahkan ada kami pun kemarin teman kami meninggal. Itu penyakit beri-beri. Itu sebabnya kenapa, Bang? Kesatu, mancing kami 12 jam tanpa henti. Mau itu hujan, mau itu angin, mau itu badai, mau itu ombak sebesar rumah pun kami tetap mancing. Tapi kami tidak bisa dimanusiakan. Kenapa tidak bisa dimanusiakan? Kami tidak mendapatkan perlakuan yang layak dari pihak kapten itu sendiri maupun perusahaan. Kenapa saya bilang perusahaan? Karena pihak perusahaan sendiri menekan, suruh irit bahan makanan, suruh mengirit bahan pangan, suruh irit solar. Sedangkan kami di situ bekerja bukannya leha-leha. Jadi banyak ABK yang menderita penyakit beri-beri. Dan di sini sudah saya catat satu kapal saya yang menderita penyakit beri-beri. Intinya gitu. Dan itu kalau belum penyakit beri-beri itu naik sampai ke paha, itu belum direspon untuk dirawat di Kepulauan Dobo. Dan itu hanya diberi amoksilin. Oh, ya. ABK kawan kami meninggal di KM Inti Nelayan 15. Berapa banyak, Bang, yang meninggal? Yang meninggal yang kami bawa itu di kapal kami KM Inti Nelayan 6 itu satu orang dari dioper dari KM Inti Nelayan 15. Nama kaptennya Rais. Nah, semua data-data kayak handphone kayak apa ini diamanin oleh KKM yang namanya Ali. Oh, gitu. Sebenarnya itu udah nggak ada hak kan gitu. Iya. Jadi maksudnya sebenarnya ini yang bertanggung jawab perihal kematian ini siapa? Apa kelalaian si kapten sendiri? Apa memang kebijakan dari perusahaan yang kebijakannya bagi saya ini biadab? Karena tidak bisa memanusiakan manusia. Jadi semuanya tidak melalui prosedur, artinya ya, intinya tidak gitu. Jelas prosedurnya, tidak jelas manajemennya seperti itu ya, Bang, ya. Betul, ketika ada di kapal. Tadi saya dengar lagi dari Abang bahwa katanya ada penyiksaan. Ya, banyak kekerasan. Banyak kekerasan. Nah, bisa, Bang, diceritakan? Ya. Waktu kami selama beberapa bulan di kapal, jadi sikap arogansi, kalau kata Jakartanya mah songong, belagu, segala macem lah. Ini si kapten. Kapten ini orang Lombok, namanya Suhaidi. Jadi dia ini semena-mena terhadap ABK. Dan dia juga punya anak buah namanya orang Lombok. Dan anak buahnya itu satu kampung dengan orang ini, Suhaidi ini. Cuman 2 orang inilah yang sering melakukan kekerasan. Yang satu namanya Dara, yang kedua namanya Johan. Nah, jadi dia ini punya tukang pukul 2 bersama dia juga. Jadi intinya enteng tangan. Tapi mereka di situ hanya sebagai tukang pukul aja atau memang sebagai mereka ABK? ini sama ABK, cuman senior. Cuman entah ini tekanan dari si kapten sendiri. Kalau memang ada ABK yang nggak mau mancing dipukul atau gimana, saya nggak tahu. Gitu, intinya gitu. Jadi intinya di situ banyak terjadi kekerasan, dan semua itu bisa dibuktikan apa? Karena di situ ada CCTV, itu satu. Nah, yang kedua, saksi banyak. Dan itu kami sudah turun di Kepulauan Dobo. Kami laporkan ke pihak Polres Dobo. Di situ hanya direspon sebagai undangan, bukan pelaporan. Jadi intinya harus ada bukti visum. Nah, terus saya menanyakan kepada Pak Polisi yang berjaga, terus Pak, fungsi CCTV itu sebagai apa? Kalau bukan untuk merekam suatu kejadian, rekam itu jejak barang digital, bukti, itu kan, barang seharusnya. bukti, itu satu. Nah, yang kedua, kalau memang di visum, itu kan kejadiannya sudah 2 bulan atau 3 bulan lalu. Sedangkan kami sini melaporkan bahwa telah terjadi kekerasan dan penganiayaan di atas kapal. Sehingga salah satu teman kami yang bernama Muhammad Nur kabur di Pulau Lelar. Karena apa? Sering dipukuli oleh kapten. Gitu. Dicambuk oleh tari parasut. Oh, pakai Pakai cambuk tali juga, dicambuk parasut, juga ya, Bang, ya? pakai tali Oh, ini parasut. udah pelanggaran, ini udah bukti kekerasan. Terus apa namanya? Pihak kepolisian
sudah dikasih bukti CCTV tersebut? Nah itu makanya kalau untuk CCTV mungkin harus dicabut dari kapal sendiri baru bisa dilihat datanya kan. Cuman dari pihak Polres Dobo sendiri menjelaskan intinya khawatirnya pihak polisian ini sudah diiming-imingi atau sudah bahkan disuap. Baru dugaan ya bang? Baru dugaan saya. Karena apa? Itu analisa saya. Karena nggak mungkin dong kita kan sebagai warga sipil melaporkan kekerasan itu kan wajar. Ya, padahal ini sudah dilaporkan dan memang bukti CCTV itu abang pegang? Oleh di kapal, ada di kapal. Ada di kapal ya? Itu satu. Nah yang kedua saksi kan banyak. Oh gitu. Saksi kan banyak. Nah yang terakhir dipukul ini KKM. Kepalanya hampir geger otak. Nah, nanti saksinya ini sudah pernah belum apa namanya KKM ini? Ya KKM ya? KKM ya. Namanya siapa Pak? Namanya Hamzan Wadi. Nah, dia pernah di belakangnya ya? Terakhir dipukul sama kapten itu kalau nggak salah pas jangkar itu putus dari kapal. Nah, jadi dia nggak mungkin sudah ini sama BK akhirnya dilimpahin ke KKM ini. Gitu. Dipukul kepalanya 3 atau beberapa kali sehingga lalu hampir terjadi geger otak kata. Pernah dirawat? Dirawat di Dobo itu kurang lebih 1 mingguan. Oh, tapi pada saat dirawat itu ada nggak sih sebagai bukti bahwa ini dia itu pernah dirawat atau bagaimana gitu? Ya mungkin kalau untuk minta bukti otentiknya kita harus telepon ke pihak Dobo ya, gitu. Karena intinya saya pribadi di sana sudah menanyakan, bang kira-kira ente ada kan ya bukti apa? Bukti tersurat dari Dobo sendiri? Karena dia bilang ada kalau buat di rumah sakit sendiri. Gitu. Buktinya ada ya? Buktinya ada kalau kita ya? minta bahwa si pasien ini menderita sakit apa yang dirasakan. Tapi yang pasti dari ceritanya kepalanya ini sering pusing, kunang-kunang, pokoknya nggak karuan lah. Dan itu berlanjut sampai sebelum kami berangkat dari Dobo ke Surabaya itu masih. Jadi pada saat abang melaporkan ke kepolisian Polres Dobo, ini tanggapan dari pihak Polres tidak ada bukti. Ya bagi saya itu dingin ya, katakanlah mentah lagi ya, mentah ceritanya mentah lagi, terus karena nggak ada bukti dan atau kamera. Intinya minta bukti visum. Bukti visum. Nah, kalau misalkan CCTV-nya nanti bagaimana itu bang? Ya kalau untuk CCTV itu mau nggak mau nanti begitu sampai Probolinggo CCTV itu pasti dilihat. Nah cuman kalau si kapten ini memang mengerti, paham bahwa itu akan berakibat fatal bagi diri dia dan anak buahnya, mungkin dihapus. Tapi saksi banyak. Kalau untuk saksi sendiri, saksi ada banyak ya bang? Kira-kira ada berapa banyak? Saksi. Seluruh ABK bisa menjadi saksi? Insya Allah bisa. Dan insya Allah mereka semua mau gitu. Jadi, pada saat kejadian itu para ABK pernah nggak melaporkan hal ini kepada pihak Kapolres setempat wilayah Dobo? Untuk wilayah Dobo kemarin pas saya nganterin mayat teman kami yang meninggal dan satu pasien sakit bernama Khairul Anam dari KM Intin Layan 15, saya, Siswo dan Anandi bertiga inilah yang melaporkan tentang kejadian kapal. Intinya kami berkeluh kesah itu tentang kapten itu sendiri. Nah yang kedua kami mempertanyakan kebijakan dari perusahaan. Kenapa kok makanan dibatasi, disuruh irit? Kami makan bak seperti hewan di sana nih. Gitu. Jadi sebenarnya bukan satu kapal ini aja, seluruh mayoritas yang di Kepulauan Dobo yang sampai saat ini mungkin jadi warga Dobo itu kebanyakan mayoritas kapal cumi. Di sini sebenarnya saya mau memperjuangkan hak ABK itu sendiri. Gajinya yang tidak layak. Gajinya dapat berapa bang? Kalau saya pribadi 25.000. Oh 25.000 ya? 25.000, tapi 25.000. Itu pun tidak dikasih lihat kontraknya. Katanya ada bonus lah. Bonusnya sekian. Selama bekerja ini tidak pernah dapat bonus? Tidak pernah ada penjelasan apapun. Karena kan memang nggak baca. Itu 25.000 per hari? Per hari. Gaji? Oh kecil banget itu? Iya 25.000. Sedangkan uang makan juga nggak standar ya? 25.000, karena makan kan di situ makan kita kan memang nggak layak. Makannya juga cuma nasi sama kuah ya? Kemarin itu beras kita bongkar dari Palka itu banyak yang sudah berjamur bahkan berlumut. Makanya beberapa karung kita buang ke laut. Yang meninggal itu berarti 2 orang? 2 orang dari satu orang. Yang kami bawa. Sebenarnya yang dilempar dari KM Intin Layan 15 itu 2. Yang satu meninggal dalam perjalanan, itu setahu saya itu orang Bogor.
Dan bukti videonya pun ada. Bukti videonya ada ya. Dan yang menjadi saksi di saat beliau ini meninggal sakaratul maut itu saya. Saya sendiri sebagai saksi, karena saya sendiri di sana dijadikan sebagai saksi di Dobo sendiri dalam beberapa hari itu. Nah, dan selama kami di Dobo ini kami tidak dibiayai makan atau apapun apa, tidak. Jadi kami memakai biaya sendiri. Nah, jadi begitu kami mempertanyakan pihak perusahaan yang nama si Awi ini, kenapa kalian tidak menelpon saya? Padahal kami sudah menelpon untuk meminta bagaimana ini ganti ruginya. Bagaimana ini kami untuk makannya. Karena kami kan harus jadi saksi dan ngurusin mayat dan orang sakit. Intinya seperti Jadi itu. di sini juga saya lihat ada ABK yang kabur. Ya. Karena kekerasan, yaitu dengan bernama Muhammad Nur. Nur. Dia kabur di Pulau Lelar. dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit kantong kemih. Nah, itu sekarang dia kabur itu sebenarnya arah pelabuhannya atau bersandarnya bukan di situ ya sebenarnya. Waktu itu memang lagi nepi karena ada badai. Badai dari Bali nepi di Pulau Lelar. Nah, begitu ada sampan yang menawarkan ubi, akhirnya oleh si sampan si Muhammad Tur ini kaburlah dengan sampan itu. Gitu. Setelah kabur ya udah. Jadi mungkin memang dia niat berencana memang pengen kabur karena memang kesatu penghidupan di kapal itu nggak layak. Nah, Pak, Muhammad Nur ini pernah melaporkan juga hal ini terjadi kekerasan pada dirinya. Tidak. Sekarang posisinya dia ada di mana? Itu dia, saya juga nggak tahu kawan kami ini masih hidup atau tidak. Gitu. Makanya kami ini kan bertanya-tanya, kira-kira kawan kita yang satu gimana ya? Udah kabarnya. Terakhir, ABK inti ini yang sakit karena beri-beri. Ya. Ini sudah bersandar, sudah pulang ke rumah masing-masing atau? Yang sudah pulang Pak Umar satu, yang kedua Muslim, yang ketiga Sofwan. Ya. Nah, yang terakhir sakit ini Wawan, berarti empat ABK. Ya, Muslim, terus Sofwan, Wawan di sini, oke. Wawan sama Pak Umar. Pak Umar. Itu ada beberapa yang belum saya catat. Di sini ada Pak Vicky, Pak Ray, Pak Ferry, Pak Teguh. Ini yang sudah menderita penyakit. Sekarang dia ada di mana? Masih di kapal. Masih di kapal. Dalam keadaan kondisi sakit. Kalau yang masih dalam keadaan kondisi sakit, Teguh, Vicky, Ferry. Ini masih di kapal. Masih di kapal. Saat ini masih. Dan itu terakhir yang saya lihat kakinya bengkak. Kakinya bengkak dan itu 100% gejala beri-beri, dan itu pasti beri-beri. Karena apa? Pihak kedokteran dari P3 itu sendiri yang menyatakan bahwa ini penyakit beri-beri. Bukan penyakit apapun, karena apa? Tidak ada asupan nutrisi dan gizi yang memang nggak ada. Sejauh ini Abang udah melaporkan kemana saja? Saya baru melaporkan ke pihak Polres. Terus untuk ke pihak kemarin ada beberapa kawan saya, ini Bang Hamzan, Siswo, sama Anandi sudah entah ini melapor atau memang menuntut hak kami ke kantor, tapi dengan santai si pengurus ini menjawab, itu urusan kalian, itu cerita kalian. Ini jadi pengurus yang menjawab. Jadi ibaratnya gitu. Dan di akhir pembicaraan ada salah satu kawan kami di situ dengan nada yang sedikit tinggi. Kalau begini caranya, saya kumpulin wartawan di sini seperti itu. Dan akhirnya dengan tergesa-gesa dan terburu-buru seperti orang ketakutan, orang ini kabur dengan alasan saya banyak urusan. Gitu. Oke. Jadi ke Depnaker juga belum ya Bang ya? Sama sekali belum. Tapi rencana memang saya mau bertemu dengan LBH, mau menanyakan bagaimana sebenarnya proses ini, apa yang harus saya lakukan untuk menuntut hak-hak ABK yang memang terdampar di Pulau Dobo atau yang saat ini masih melaut, kita kan nggak tahu. Gitu. Jadi yang meninggal juga kita nggak tahu berapa ganti rugi, sebenarnya nggak pantas karena nyawa itu nggak bisa di. Memang dalam perjanjian kontrak itu apakah kami ada disebutkan tentang masalah asuransi? Diperlihatkan. Tapi Abang tidak pernah juga membaca, misalkan pada saat penandatanganan itu? Hanya beberapa gelintir karena itu disuruhnya buru-buru. Karena itu mau lepas tali posisinya. Gitu. Jadi sebenarnya itu bagi saya itu permainan kalau yang setahu saya ini. Jadi sebenarnya bagi saya
nggak ada legalitas di sini. Nggak ada ya Nggak legalitas. ada sama saya. Diduga tidak ada legalitas. Tidak ada legalitas. Nah, Jadi artinya- walaupun bagi dia itu PT atau CP itu cuman kedok doang. Dan setahu saya kalau untuk cumi satu kapal saya aja mancing itu terakhir 11 ton kurang 3 kilo. Dan itu barang diekspor. Nah setelah diekspor, jadi intinya kalau untuk kalkulasi modal segala macam itu bukannya CV lagi, tapi PT. Tapi untuk menutupi pajak mungkin ya buatlah CV. Karena yang setahu saya kayak begitu. Oh gitu. Kebanyakan mereka ini Jadi bermain. mereka membuat atas nama CV Ya. untuk menutupi pajak Karena juga. apa? Nggak mungkin. Jatuhnya ini yang berangkat ini antara 4 atau 5 kapal. Dan penghasilan katakanlah 10 ton per kapal. Nah. Berarti kalau 5 kapal itu 50 ton. Kapasitas kapal itu yang dimiliki itu bisa berapa ton untuk sekali pengambilan itu? Kan ada yang 30 GT terus. Nah, ini kapasitas Gitu berapa ya? 30 apa 10 gitu saya. Kurang lebih 30 besar kali ya. kurang Pokoknya lebih ya. kemarin itu Penghasilan bisa berapa lah? Katakan dalam sehari kapasitas untuk mengangkut kapal tersebut itu berapa ton? kalau untuk mengangkut berapa ton itu paling yang untuk kapal, kalau kita mau ngoper cumi itu kapal collecting. Cuman kalau untuk hasil total mancing kami para ABK itu kisaran 11 ton. 11 ton ya. 11 ton. Hasilnya 11 ton. Hasil kami Itu nih dalam karena berapa beda-beda. lama? Dalam berapa Kurun lama? waktu 4 bulan. Dalam kurung waktu Hampir jalan 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan katakanlah 5 bulan. Ada berapa kapal? 5 kurang lebih. Kurang lebih 5. Inti 6, inti 5, 15, 18 sama 16. Kapasitas maksimum biasanya bisa berapa? Kalau lagi banyak, Bang? Buat nampung cumi itu Iya. 2 ton, 4 ton. Bisa lah sampai 10 ton. Setahu Bisa saya, sampai 10 karena ton saya ya? posisi baru. Oh, gitu ya. Jadi yang mengangkut-ngangkut cumi itu memang khusus kapal collecting. Jadi begitu cumi penuh di kapal ini dilempar ke kapal lain. Oh ya ini mau nyandar di Dobo, jadi cuminya harus dioper. Jadi dapat berapa bal kita catat. Jadi dilempar ke kapal. Umpama nih kapal ini mau sandar ke Dobo, mau lempar cumi, ya udah dikirim lah. Jadi ada kapal lagi di situ Ada kapal yang nampung. nampung. Yang nampung. Collecting namanya kapal. Oh, gitu. Baru dibawa ke Probolinggo. Baru dibawa ke Probolinggo. Nanti dari situ ABK jalan lagi kapalnya. Kapal yang ini entah itu stay di situ saya kurang, tapi yang pasti dalam 1, 2 atau 3 hari mereka ini istirahat lah katakan gitu. Karena kemarin pun kami nggak nyandar. Ya, jadi memang di sana itu telah terjadi atas dugaan bahwa telah terjadinya perlakuan tidak Perlakuan layak, yang sangat ya. tidak layak lah bagi Tidak saya. layak bagi sehingga bagi ABK ini ada yang terkena penyakit beri-beri, Beri-beri, bahkan betul. ada yang meninggal. Dan karena penyakit beri-beri itu Dan sendiri. sebenarnya ada 2 orang, Ya. yang satu dalam perjalanan, Yang yang satu sudah sampai di Dobo. di Dobo. Di Dobo. Sempat dirawat. Sekarang Dirawat. kondisinya seperti apa? Kondisi terakhir saya di sana itu sudah mengarah mau pulang. Mengarah mau pulang, tetapi tetap Di tidak mes, terselamatkan taruh di atau mes. gimana? Selamatkan alhamdulillah yang satu, karena memang harusnya memang kalau begitu tuh dia dehidrasi ya, karena memang harus diinfus gitu. Jadi begitu diinfus langsung mendingan. Nah, apa nanti bisa bukti bahwa ini nanti perawatannya telah melakukan ini sebagai salah satu bukti bahwa ini adalah perlakuan dari hasil perbuatan yang tidak layak terhadap para ABK. Nah, Paling untuk sedikit saya potong, Bang. Paling kalau untuk perlakuan itu sendiri, paling saya ada beberapa saksi yang memang udah ada di rumah ya. Kayak Muslim, kayak Sopwan, kayak Wawan, Anandi gitu kan. Termasuk saya sendiri berarti 5. Dan mungkin orang Surabaya 1 siswa namanya 6. gitu. Nah, kalau untuk yang meninggal sendiri itu masalahnya kita megang data berupa video. Ada berupa video. Ada data video sama yang Khairul Anam nih yang hampir meninggal. Kita mempertanyakan bagaimana siapa nama kaptennya. Jadi abang sendiri sudah mempunyai ada salah Ya, satu kalau bukti untuk itu yang ada. memang kondisinya pada saat itu kritis gitu ya. Betul. Oke. Baik bang.
Kira-kira nanti Mami bisa gak dipertemukan dengan anggota yang memang sudah pulang tadi Bang Abang sebutin, itu kurang lebih ada berapa? 3 apa 4? Kalau total 6. Total 6. Saya bisa gak nanti ada beberapa yang bisa kami wawancarai? Kalau untuk wawancara mungkin yang satu posisi di Serang. Oh, jauh-jauh ya? Yang satu posisi di Jonggol. Yang satu posisi paling dekat di sini, Tangerang. Oke, nanti gini kita akan lakukan secara streaming live. Maksudnya kita lakukan secara live, secara online. Mungkin pakai Zoom atau apa. Kita akan bicarakan, tolong mohon semuanya dipersiapkan biar ini menjadi acuan kami sebagai narasumber. Ya Bang ya, untuk mengumpulkan informasi agar nanti kami akan pertanyakan juga untuk pihak-pihak terkait. Betul. Oke. Sebelumnya terima kasih atas wawancaranya. Siap, sama-sama, dan mudah-mudahan masalah ini bisa dapat diselesaikan. Saya dengan Ari Kurniawan, gabungan wartawan Indonesia. Sampai jumpa. Salam.